selamat siang semuanya. Selamat datang di Brand Marketing Con by Niaga Hoster. Oke, seperti yang sudah kita janjikan, sepertinya sudah tidak usah berlama-lama kayak gitu ya. Untuk sesi pertama, kebetulan kita sudah kehadiran speaker yang kita tunggu-tunggu gitu. Ada Mas Ferdi Anggriawan selaku Head of Digital Marketing Growth Intelligence Merchant at Gojek dan GoTo Financial. Halo, selamat siang Mas Ferdi. Halo siang semua. Halo siang teman-teman. Apa kabar nih Mas? Sehat? Ya baik, lumayan sehat ya. Lagi Lumayan di sehat, mana nih lumayan Mas? sibuk. Oh, lumayan sibuk ya? Ya. In fact, I just finished the deck by 2 minutes ago. Ya, Oke. Berarti benar. ya bisa dibilang masih fresh banget gitu ya. Semoga nanti Ya, pembahasannya I juga. like I try to keep things fresh for my audience ya. Oke, siap-siap deh kalau kayak gitu. Berarti ini Mas Ferdi apakah sudah siap untuk langsung share screen? Ya. Oke. Oke. Halo teman-teman semua. Thanks for coming. Thanks for attending this session. Kenalan dulu, mungkin yang belum kenal, gue Ferdi, gue sekarang di Gojek, basically helping people around for its merchant side. Jadi kalau teman-teman tahu kan, Gojek itu it's a big company, it's a super app, and there's a lot of things yang kita lakuin dalamnya. Nah, what I'm taking care right now adalah lebih kepada digital marketing, growth, and intelligence dari sisi merchant-nya, jadi UMKM atau B2B-nya gitu. So today itu I want to start with sebuah hal yang kayaknya udah sering dibahas di luar gitu, dan I think majority of the people who discuss about this topic gitu ya, kayak rebranding and so on. In my point of view, itu lebih kepada how do we do brand visual identity, how do we do better campaign, dan how we do nge-shape lah logo kita biar lebih modern gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kan ada banyak nih kan tren di mana banyak brand itu yang dia berusaha untuk reshape its logo, reshape its content marketing and so on just to fit with the new wave of audience. And the reason I'm here right now adalah not to challenge that perception, because again it's something that has been done for a while and for a long time, I think so. Tapi buat ngasih macam wacana baru nih bahwa ada aspek-aspek lainnya yang bisa kita lihat ketika kita berusaha untuk rebranding our brand gitu. So, okay, let's start. So this is a quick intro of what I'm doing right now and what I've done so far. And then I think the reason why I pick this team terpaut dari my background is a little bit different here, bahwa I believe bahwa I've been exposed, I've been happy and I've been fortunate to be exposed kepada multiple brand dan multiple situation di mana I have to work as an agency. Dan I think along that way I've seen gitu ya, udah ketemu juga banyak dari company and brand yang dia do a lot of successful rebranding and didn't do so much in terms of rebranding. So this is why this part of the discussion today adalah untuk sharing all the thought process yang gue udah temuin dan gue udah discover, and I want to share it to all of you within the next few minutes gitu. So I want to start with a very short story about tentang gimana cara ceritanya yang namanya corn gitu ya, ataupun jagung itu bisa made its way to our drinks gitu. Jadi kalau teman-teman aware ya, Coca-Cola and then banyak minuman kaya lainnya itu sekarang tuh dia udah contain more itu tuh lebih banyak corn sugar gitu dibanding gula tebu. Jadi itu suatu yang sebenarnya cukup berubah dari beberapa tahun terakhir. And then there's a lot of things yang sebenarnya changes yang sebenarnya happen behind that gitu. So ceritanya adalah di 1957 di US gitu ya, ada dua orang ilmuwan yang dia itu nemuin sebuah substansi gitu atau sebuah output makanan yang ditemuin dari ngolah lagi maizena. Jadi dia ngolah cornstarch di maizena diubah lagi, dan akhirnya mereka nemuin formulasinya itu sangat tinggi dari in terms of sugar content-nya. Nah, makanya mereka desain untuk name that product itu high fructose corn syrup. So if you see di 1957 sampai onwards itu the registered name for this product adalah high fructose corn syrup itu in their country gitu loh. And then along the way produk ini adalah suatu yang cukup
revolusioner ya, karena kita bisa bahwa di tahun 1950-an, 40-an sampai 1970-an itu kan lagi perang tuh, lagi perang dingin, lagi perang dunia. Jadi demand untuk produk-produk baru, demand untuk produk-produk yang sifatnya manufaktur itu tinggi gitu. That's why sebenarnya kan kalau teman-teman lihat Jerman itu banyak sekali memproduksi bahan-bahan apa kayak makanan instan ataupun mie instan gitu. Karena apa? Karena pada saat itu market membutuhkan banyak sekali inovasi, dan inovasi itu berdampak pada banyaknya produk-produk yang muncul dan banyaknya produk-produk kategori yang muncul. Gitu. And then produk corn syrup ini sendiri sih, jadi high fructose corn syrup ini itu caught attention of many industry. Jadi ada banyak yang dia akhirnya bikin produk ini dan dia akhirnya rilis ke pasaran gitu. Jadi dia di market as a product yang dia itu dikonsumsi bareng sama roti gitu. Yang mana adalah in turn itu dia akhirnya make its way to American grocery shop. Jadi akhirnya banyak masuk di retail dan macamnya. Jadi teman-teman di tahun 1950-an itu compare to Indonesia adalah sekarang yang namanya belanja-belanja barang-barang sehari-hari itu semua itu mostly di pasar-pasar tradisional gitu. Jadi kayak market kecil. Jadi nggak ada yang kayak tipikal yang big shop like modern trade itu nggak ada. Jadi semuanya benar-benar pasar-pasar kecil gitu. Dan what happen adalah ternyata produk ini tuh walaupun dia di market dengan cara yang oke dan hal macamnya, there's a lot of marketing campaign yang info around that gitu, nobody actually likes the idea of drinking atau eating a sweet corn liquid. Jadi mereka tuh nggak suka nih makanan. Jadi mana itu make the sales itu actually fall very drastically. Jadi ada banyak sekali drop in sales yang mana itu something yang happening around 1960-an gitu. Jadi mereka tuh ternyata nggak butuh nih sirup yang rasanya jagung gitu. Jadi mereka butuh yang lain gitu. And then disitulah sebenarnya dari industri itu melihat nih, oh kok misalkan ngedrop semua sih yang soal, padahal kita ada sebuah pressure untuk berinovasi nih. And then somebody actually saw the opportunity dan dia melihat bahwa sebenarnya at the same time gitu ada sebuah produk kategori baru yang sebenarnya sudah berkembang, dan produk kategori tersebut adalah yang dia membutuhkan sebuah produk baru dalamnya. Itu adalah sugar, jadi atau gula gitu. Jadi faktanya adalah di tahun 1960-an 1970-an itu gula tebu di US itu produksinya hanya 50% yang diproduksi dari lokal. Sisanya itu diproduksi dari luar, dan dari pemerintah itu nggak ada yang namanya subsidi fokus yang kepada sugar cane. Jadi kayak gula tebu tuh nggak banyak produksinya gitu loh. Yang mana impact-nya adalah retail price-nya bakal tinggi banget gitu. Dan sementara pada saat itu masyarakat tuh dia nggak punya banyak opsi, karena di US sendiri tuh dia nggak produksi madu dengan jumlah signifikan. That's why madu-madu kita diekspor ke US kan gitu. Dan mereka solusinya adalah mereka harus mencari alternatif nih. Ada sebuah demand buat alternatif dari sugar gitu ya, atau gula tebu yang lebih murah gitu. Dan pada saat yang sama di tahun 1960-an 1970-an itu ada sebuah demand nih untuk mulai menerapkan hidup sehat, karena ada banyak sekali case di mana anak-anak kecil menderita diabetes dan so on karena konsumsi gula yang kebanyakan. Sementara gula adalah bahan pokok yang dia dipakai di sana gitu. So that's why akhirnya high fructose corn syrup gitu itu di rebrand ulang sebagai sugar corn gitu, ataupun gula jagung gitu. Jadi kalau teman-teman aware ya, jadi sebenarnya kan ada banyak kan produk-produk di luar sana gitu yang brand itself as a gula yang lebih healthy and so on, dan dia menggunakan bahan jagung. So turns out it was not really a good a good way to consume sugar product, karena it was not that healthy gitu. So tapi technically this product was very successful in this time gitu. Jadi ketika ini launching ya, harga pricing-nya dia 30% di bawah harga sugar cane, jadi gula tebu di bawah harga itu. And then it was very successful gitu karena satu adalah dia di brand as a healthy alternatif dari sugar cane. Jadi teman-teman, kalau teman-teman aware ya, a lot of products gitu ya, a lot of product categories in the past gitu ya. Kayak misalkan let's say Coca-Cola versus Pepsi battle di tahun 1990-an gitu. Ataupun perang antara mobil gitu, antara Ford dan juga antara Ford dan Volvo gitu, yang dia lebih emphasize satu value lebih kepada produk yang sifatnya buat aman atau lebih safety. Itu tuh it's always a fight between two big brands atau two big produk kategori yang dia menonjolkan satu hal tertentu gitu loh. And usually adalah satu atribut doang dari brand tersebut yang dia itu nggak strong. Dan cane sugar dari dulu, hal yang paling nggak strong dari cane sugar adalah dia nggak bisa proclaim itself, dia nggak bisa promote itself as a healthier alternative.
Jadi itulah kenapa ketika corn sugar masuk, it's something yang akan diterima masyarakat, dan dari industri pun dia adapt nih untuk corn sugar itu tuh starting from the early 80s. Jadi itulah kenapa di early 80s tuh ada banyak sekali minuman kaleng yang beredar di US yang itu sebenarnya asalnya adalah dia menggunakan gula dari corn sugar karena again it's cheaper and it has a more sugar content compared to sugar cane per gramnya gitu. But then what's the thing ya about what we can learn gitu sebenarnya dari story dari sugar corn sendiri sih gitu adalah ini adalah sebuah aspek yang menurut gue penting banget gitu yang mana orang tuh miss ketika berbicara soal rebranding adalah that rebranding is more than just changing logo and changing your brand guideline and changing the way you look visually to the audience. It's a new process untuk finding sebuah new positioning for your brand gitu loh. So what is positioning adalah how do you actually put your brand gitu ya? Gimana sih brand gue tuh toward the public itu? Kira-kira gue mau fit kategori apa nih? Apakah gue mau fit, let's say, kategori kesehatan? Kalau ini kesehatan, gue pengen apa sih? Apakah gue lebih kepada piranti untuk kesehatan? Atau misalkan gue lebih kepada, let's say, kepada gula? Kalaupun gula apa nih? Gula yang healthy atau yang apa? The same thing with mobil gitu loh. Kan kita bisa lihat bahwa kategori mobil itu ada banyak kan. Ada namanya mobil ramah lingkungan, ada namanya mobil yang sifatnya lebih kepada family car, ada yang dari city car gitu. So that's the beauty of human nature gitu. That's the beauty about life itself, bahwa every single year, every single time there will always be a new category of product. There will be more category of choices. Ya, sebuah pilihan baru yang kita bisa konsumsi, yang kita bisa lihat di masa depan. Jadi that's why the most important thing ya, as a marketer ya, which I believe some of you have been in this role ataupun have that role inside your job desk right now, adalah is to know when should we expand to a new category and when should we go for a new market gitu loh. And then positioning adalah sebuah strategi untuk memposisikan produk kita di market dengan cara tertentu. Yang mana it's always been about two things. So revolutionizing new product category and tapping into new market segment gitu. So I will not be talking too much about tapping into market segment karena it's all within the discussion today. But then it's all about how we can actually make a new product category yang mana bakal break the entire consumption style on the market itself gitu. So I really believe bahwa every time we want to create something yang dia disrupt the market a lot itu, it's always about making a new product category yang mana itu change the way people consume things itu. So if you remember correctly gitu ya, di tahun 2010-an gitu kita masih pakai yang namanya BlackBerry Messenger kan ya. It's something yang sekarang tuh kita kenal sebagai feature phone gitu. Dan feature phone ini sendiri adalah intinya adalah HP yang dia menggunakan yang ada fitur internet dalamnya gitu. Sementara ketika ada muncul kategori baru yaitu kelas smartphone yang revolutionize oleh Android dan iPhone, itu dia sebenarnya terkoneksi sama internet terus-menerus gitu loh. Dan ketika dia Android merilis smartphone, dia sebenarnya bisa kan dalam waktu yang sama itu dia nggak merilis, dia bilang itu bukan smartphone, dia bilang cuma it's a phone with internet gitu loh. But then why akhirnya mereka memilih untuk saya harus rilis produk ini sebagai produk kategori baru, itu adalah smartphone gitu loh. Karena ada significantly stronger attribute, stronger point ya, diferensiasinya lebih sangat tinggi, yang mana orang itu bakal melihat BlackBerry sama Android itu belong to a totally different pool of thoughts. It's totally different product category gitu loh. So my point is that if you create a new choice ya, pilihan baru yang compel people to use and believe in it, that's when you have realized bahwa you have been creating a new product. And then that's why people believe that corn syrup itu sebenarnya nggak comparable sama sugar cane. Imagine kalau misalkan teman-teman melihat di retail store gitu ada produk-produk yang dipajang dan ada produk yang dia tulisannya itu dia sugar cane corn syrup dan ada sugar cane. It will not be in the same shelf kan gitu ya. That's why sebenarnya teman-teman kalau teman-teman sadar ya di retail store itu produk-produk kan ditaruh selalu berdasarkan kategori tertentu kan. Jadi ada kategori apa ditaruh berbarengan gitu.
Kenapa? Kenapa taruh berbarengan? Karena that's make it easier for people to pick gitu, which one is actually better choice gitu loh. And then I've been in a place di mana there's actually the moment di mana orang-orang tuh bakal riset nih. Jadi sebenarnya compare tuh produk lain seberapa signifikan sih produk kita gitu loh. Dan untuk case ini gitu ya, sugarcane itu akhirnya gula-gula tebu tuh kalah sama gula-gula jagung gitu karena harga-harga lebih murah, dan kedua adalah dia lebih dipersepsikan sebagai produk yang dia healthy alternatif gitu loh. Karena sentimen terhadap si tebu itu buat tidak sehat itu sangat tinggi sekali, sehingga apapun produk baru yang keluar, asalkan dia harganya bersaing, dia pasti dianggap sebagai alternatif yang lebih mudah gitu, lebih murah gitu. Dan case yang sama juga terjadi antara produk yang dulu super saya handle gitu. Jadi itu adalah produk yang sifatnya dia jual vitamin dalam botol gitu. Dan turns out walaupun botolnya sama gitu ya, botolnya sama, militernya sama, tapi the size of the package itu berbeda, dan orang-orang melihat package yang lebih tinggi itu sebagai produk yang lebih valuable gitu loh. So what I want to emphasize here adalah pricing itu adalah sesuatu yang sangat fluid teman-teman semua ya. Jadi kalau kita misalkan pengen bilang bahwa produk kita murah, it doesn't always have to be all about making it cheaper gitu, atau harganya atau ngasih diskon, tapi memastikan bahwa ketika dia ditaruh di dalam shelf atau di compare gitu ya dalam situasi tertentu, kita bisa dilihat sebagai produk yang secara volume tuh dia lebih valuable gitu. Jadi misalnya kita harganya sama, tapi secara size kita lebih gede dikit gitu, dan kita bisa dianggap sebagai produk yang dia lebih valuable dari segi value for money-nya gitu. And then when should we reposition the product itself to a new category gitu. So there are three things yang kita butuh note di sini ya. Satu adalah ketika brandnya sendiri itu wants the customer to change their perception toward their product gitu ya, atau brand experience, karena ada bad reputation, incident, atau being outdated gitu. So I've experienced a lot of movement toward rebranding gitu ya, yang mana dia lebih kepada arah ini gitu. Karena banyak yang mempercayai brand itu sebagai brand yang dia outdated gitu loh. Nah, ketika kita berbicara soal outdated, apa sih yang bakal berubah? Adalah style of the visualnya kan ya. Jadi kalau teman-teman lihat banyak yang dia dulu visualnya banyak gradiennya gitu, and then suddenly di tahun 2021 atau 2022 dia berubah menjadi yang lebih flat ikonnya gitu loh. It's a trend, and you cannot do anything about the trend itu. It's something that happens eventually. But in terms of bad reputation and incident, is something yang sebenarnya kita bisa do, and itu bisa something yang menjadi alasan nih kenapa kita harus do rebranding. Simple example adalah the way Ahok itu change itself from Ahok to BTP. So we all know lah why he had this issue ya. Kenapa dia menemui banyak situasi dan akhirnya dia bisa untuk berubah dari segi konsepnya gitu loh. But then apa sih sebenarnya yang kita bisa pelajarin sih dari case-nya ini? Adalah how do actually people itu perceive gitu ya, antara sebuah nama dan kategori gitu, dan persepsi. So turns out in terms of the brain science itu, seorang individual itu mempersepsikan sebuah kategori itu selalu ditetapkan dengan satu nama tertentu nih. Ya, misalnya let's say kita kalau minum air putih udah pasti let's say aqua, ataupun let's say emergingnya le minerale gitu. Jadi there's a name, there's a perception, and there's a product category gitu. So if you want to change the whole chain of name, perception, and product category, then you find a way untuk bisa change it in a gradual way as possible. Berarti kalau misalnya kita mau change nih persepsi bahwa Ahok itu adalah seorang yang dia dijadikan dengan orang yang selalu galak, ataupun dia always looking angry, dan dia harus change kepada nama yang baru. Dia dia pick BTP, and then dia change the perception-nya bahwa dia nggak lagi orang yang dia selalu di publik sebagai orang yang selalu marah gitu. So name dia berubah, perception akhirnya dia berubah nih, dia nggak lagi seorang pemimpin yang dia selalu kelihatan agresif atau gimana, dia berubah orang lebih kalem, and then that's eventually change how he himself fit into a new category of leaders, of a politician gitu. And then this was something that we have to learn all together gitu. Second thing adalah the product offerings have went beyond its product category. So ketika kita sudah punya list of produk kita, dan kemudian kita merasa bahwa ya I think I need to expand beyond this gitu loh. Gue nggak mau cuma produk gue dikenal cuma dari ini A doang, tapi I want
every single part of my products offerings, mau di ABCD itu menjadi suatu ekosistem baru ataupun suatu um, perception baru yang bisa diterima oleh masyarakat gitu loh. And then simple stuff adalah how we in Gojek itu actually change or plan into our entire brand strategy into a super app gitu loh. Because again, we have just realized that the brand itself actually stands more than two wheels gitu. Jadi kalau teman-teman aware gitu, dulu kita actually ketika orang bilang Gojek itu is always about the two wheels kan. Jadi so ojeknya, and then pesan ojeknya, that's it gitu. But then kita realize bahwa we cannot stop at that. We cannot stop at the fact bahwa kita cuma sekedar promoting ojek doang, tapi kita promote sebuah ekosistem. That's why kita akhirnya mengubah persepsi dengan cara apa? Nama dari brandnya gitu, persepsi bahwa si Gojek itu dinaikin jadi parent brand. Jadi dia menjadi induk sebuah brand-brand di bawahnya gitu. Dan akhirnya ketika dia menjadi induk sebuah brandnya, dan nama product offeringnya itu bakal berubah. So one thing that kita harus notice adalah ketika kita do rebranding adalah bahwa orang itu menilai produk dan brand itu jadi dua hal yang berbeda gitu loh. So you can have a great product gitu, but you cannot have a great brand. It's happen all the time. You can have a great brand, but you can also not have a great product at the same time. So when you want to have a moment di mana teman-teman merubah nih dari persepsi brand kita itu menjadi sesuatu yang lebih general gitu. Jadi kita nggak lagi bilang nih bahwa Gojek itu stands for ojek, tapi stands for ecosystem. Then you have to move it to the brand level. So akhirnya nama Gojek menjadi sebuah brand dan GoRide menjadi produk di bawahnya gitu. And then that's pretty much what any super app is doing right now gitu. So they want to change the way dia operate itu in terms of branding dengan cara misahin nih mana yang disebut sebagai brand dan mana yang disebut sebagai produk gitu. Ini adalah the brand want to expand its market toward new audience or regional expansion. I have very cool story about this gitu. Jadi kalau teman-teman aware tuh, there's a lot of film ataupun artis-artis lama yang dia berusaha untuk rebranding dirinya tuh, dia nge-remake lagu lama dia biar diterima oleh market gitu loh. Nah sebenarnya kenapa sih mereka melakukan demikian adalah karena their perception gitu ya. Instead of para artis ini atau musisi ini tuh dia meluncing lagu baru atau meluncing video baru ataupun benar-benar offering yang baru gitu, dia mendingan nge-tap aja nih dari audience loyal dia yang udah lama gitu loh. So ketika dia expand the market untuk menaikkan jumlah penetrasi dia ke dalam existing market dia, is actually something yang sebenarnya part of the rebranding plan gitu. So apa sebenarnya contoh dari tadi kan lebih kepada audience baru ya. Nah, gimana kalau contohnya lebih kepada regional expansion gitu. So let's see the case of Kellogg nih. So I've actually read a book gitu ya, a very good book gitu ya. So I think about a brand positioning dan ini adalah satu case study yang cukup menarik gitu loh. Jadi ceritanya Kellogg itu dia enter the market di India itu tahun 70-an. Jadi ceritanya tuh di India itu dulu orang kan konsumsi kan roti terus kemudian dia makannya roti prata whatever gitu kan ya. And then dia decide nih untuk ya udah deh kita coba masuk ke India, kita jual nih produk sebagai pengganti sarapan gitu. And then dia ternyata nggak bagus performa marketnya. Ternyata orang-orang tuh di India kalau dia tuh beli susu itu dia nggak beli kalengan gitu. Dia nggak beli kalengan, dia belinya mentahan. Akhirnya dia dan itu mereka selalu direbus dulu daripada dikonsumsi dari dingin gitu. Dan akhirnya ketika direbus dulu, dia bercampur dengan si Kellogg-nya, dampak adalah Kellogg-nya bakal menjadi lembek gitu. Nah, ketika itu lembek, produk experience itu nggak maksimal gitu. Dan itulah akhirnya membuat Kellogg itu tuh di tahun 70-an tuh dia struggling untuk masuk market India gitu. And then dia rebrand itself nih, instead of dia go with, oke, kita pengen rebrand kita bahwa Kellogg itu tuh stands for produk yang menjadi pengganti sarapan atau produk atau jadi produk yang bisa bantu orang buat mencari alternatif sarapan. Dia rebrand nih untuk fokus on the snack kategori. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah instead of dia rilis cornflakes, dia rilisnya adalah dia rilisnya dia ngerilis si produk itu sebagai snack. Jadi dia ditambahin kadar gulanya dan akhirnya that's how they actually fit in the market right now. So what they did adalah dia melihat nih the cultural involvement of the product gitu, how people actually consume
susu gitu ya, di susu dan sereal gitu di sana, ternyata nggak ada nih peluang buat bikin market sereal. So the wisest move yang mereka lakukan adalah instead of mereka nyerang market sereal, mereka bikin aja nih market baru dengan cara dia masuk ke pasar dari snack gitu. Akhirnya survive dan akhirnya dia growing di sana dengan cara doing a more rebranding plan yang baru gitu loh. So that's the overall discussion that we have right now. So one thing for sure that I want all of you to understand and bring it to your next marketing plan or rebranding plan adalah it's not always about the timing gitu, but it's more toward how you see the brand itself and how the market actually evolves gitu loh. And some of the cases gitu ya I think di Indonesia dan juga di global situation itu most of the brand itu doesn't work because apa? Karena they always focus on the cosmetic part of the brand. They just want to focus on making the better logo, but they don't actually create something new gitu loh. So that's why when you want to rebrand something, the question about why and when-nya is more toward how you see the market itself and how your offering should grow. So inside and outside factornya is something that you have to consider. And once you have done that, then you see gitu. Should I go to a new product category or should I just expand my product in this category gitu. Sekian dari gua. I hope we can have a fruitful discussion. Thank you so much.